pemirsa Marhen TV Indonesia. Ketemu lagi sama Mbak Nur. Sekarang saya lagi ngobrol dengan Sekretaris Jenderal DPP KPPI. Langsung aja ya. Apa sih KPPI itu, Mbak? Iya. Baik, terima kasih Mas Moko. Selamat sore, terutama seluruh penggemar channel Marhen TV di seluruh Indonesia. Yang pertama mungkin Mbak Nur perlu sampaikan bahwa memang KPPI itu adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Nah, Kaukus Perempuan Politik Indonesia ini lahir setelah reformasi. Jadi dia lahir 17 Agustus tahun 2000. Kalau lihat sekarang berarti dia ini tahun 2021 ini udah berumur 21 ya, masuk 21 tahun ya. Jadi KPPI ini lahir atas gagasan dari tokoh-tokoh perempuan partai politik yang waktu itu berkeinginan bahwa perempuan ini tidak hanya diam aja, tetapi harus ambil bagian, harus ambil posisi penting yang ada untuk bangsa dan negara ini agar bisa terlibat dalam hal kebijakan-kebijakan politik ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan secara jelas ya dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada KPPI bahwa visi misi kita itu adalah peningkatan SDM perempuan agar memang merasakan adanya rasa keadilan bahwa perempuan dan laki-laki itu kedudukannya itu sama, punya hak yang sama dan harus punya kesempatan yang sama juga. Terkait 30% kuota perempuan di parlemen, apa yang diperjuangkan oleh KPP? Ya, dengan adanya kuota 30% di parlemen sebagaimana udah diamanatkan dalam undang-undang, kita terus berjuang, artinya mulai dari tahun 2000 sampai dengan sekarang terus itu kita gaungkan, kita perjuangkan. Yang kalau saya lihat faktanya ya di Provinsi Lampung ini pada tahun 99 itu pemilu pertama setelah reformasi itu waktu itu perempuan itu hanya berjumlah 4. Nah, begitu 2004 bertambah menjadi 9. Kemudian 2009 itu menjadi 13. 2014 dia menjadi 14. Nah, 2019 kemarin kita sudah berjumlah 17 orang. Artinya terus merangkak agar memang ketentuan 30% bahkan lebih ya itu bisa kita capai. Nah, untuk kabupaten kota di seluruh Provinsi Lampung ini ada satu kabupaten yaitu Prengsewu udah mencapai kota 30%. Jadi itu dari 40 ya kursi mereka ada 12 ya, ada 12 perempuan. Nah, kemudian juga kuota 30% ini sebenarnya memang KPPI kita bekerja sama terutama dengan beberapa kementerian yang intent kerjasama sama kita itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian PMK dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan juga disupport oleh juga kementerian seperti Kementerian Pertanian yang selalu support kegiatan-kegiatan kita, khususnya untuk Kementerian Perempuan. Memang kita sekarang sedang menggodok artinya perpres ya, khusus bagaimana untuk legislatif perempuan nanti teman-teman itu di pemilu 2024 itu kita bisa dapat mencapai target 30% tersebut. Itu ya. Kualitas sumber daya manusia perempuan ternyata nggak kalah loh sama laki-laki. Betul, karena kita melihat sekarang contoh nih PDI Perjuangan dipimpin oleh seorang perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang DPR RI-nya dipimpin juga oleh perempuan, Mbak Nur. Gimana Mbak Nur melihat itu? Dan semangat apa yang mestinya dimiliki oleh para perempuan Indonesia sekarang? Iya, kalau dilihat dari fakta yang ada ya, setelah reformasi tahun 98, sekarang udah 2021, artinya sudah 23 tahun ya setelah reformasi. Kalau secara fakta ya, secara fakta dan data itu sudah jelas kita lihat dari posisi artinya paling tinggi yaitu presiden ya, presiden, menteri, gubernur,
bupati, wali kota, kemudian camat, lurah, kepala desa, sampai dengan tingkat RW, RT, itu perempuan sudah ada. Dan di sana terlihat jelas ya, artinya bagaimana kebijakan pada saat presidennya perempuan, Bu Megawati, bagaimana keberpihakan terhadap perempuan, dan bagaimana juga cara kerja perempuan itu kelihatan kualitasnya. Kemudian tadi disebutkan bahwa sekarang DPR RI pun ketuanya sekarang perempuan, ketua DPR RI. Begitu juga DPRD provinsi, kabupaten kota sekarang banyak perempuan juga berkiprah. Dan Mbak Nur artinya ketua DPRD provinsi loh. Saya sendiri pernah menjadi ketua DPRD provinsi Lampung saat itu, tahun 2004 ya waktu itu. Itu demokrasinya keren banget tuh. Kalau dilihat dari situ, untuk kualitas perempuan itu sangat tidak kalah. Tetapi memang kuantitasnya sekarang yang terus kita perjuangkan agar memang perempuan ini bisa sejajar dengan laki-laki secara kuantitas. Kalau sekarang 30% ya, artinya itu masih dari sisi kita undang-undang masih membatasi minimal ya 30%, tapi sebanyak-banyaknya juga boleh. Artinya di sini kita itu kan kuota minimal 30%. Ya, kuota minimal. Kita kaum perempuan ya, terutama perempuan politik yang tergabung di KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, yang alhamdulillah sekarang kita ini sudah berumur masuk 21 tahun dan kita sudah terbentuk di 34 provinsi seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita juga sudah terbentuk di kabupaten kota juga seluruh Indonesia, yang terus bergerak menyemangati ya kaum perempuan ini terus ikut ambil alih dalam peran-peran wanita ya. Kalau kemarin kita fokus khusus legislatif, kalau sekarang kita eksekutif, legislatif, dan juga swasta dan pemerintah. Artinya kita lihat di situ bahwa perempuan jadi itu harus tampil di mana aja. Hanya mereka ada di forum politik, tidak harus seperti itu ya? Tidak. Harus ada di mana-mana ya? Harus ada di mana-mana. Sekarang kita melihat semua bahwa tidak perempuan itu harus di mana-mana. Tidak hanya di semua lembaga negara itu perempuan harus ada, baik swasta maupun pemerintah. Artinya dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah, tentunya lembaga-lembaga tinggi negara kan di situ harus ada perempuan. Kalau bahkan Menteri Keuangan kita yang hebat itu adalah Ibu Sri perempuan. Mulyani. Ya. Jadi kalau dari sisi kualitas saya yakin perempuan itu sangat siap ya. Tetapi dari sisi kuantitas sekarang yang kita harus terus tingkatkan supaya semakin banyak perempuan maka semakin lebih baik ke depannya. Jadi harusnya begini, saya sebagai kader PDI Perjuangan bangga karena PDI Perjuangan punya aset. Salah satunya adalah Mbak Nur yang menjadi sekretaris jenderalnya DPP KPP. Ini aset banget bagi partai, bagi PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan beruntung punya Mbak Nur, ada Mbak Puan, ada perempuan-perempuan hebat yang lainnya. Dan semoga saja ini menjadi menjadi sebuah penyemangat baru untuk generasi sekarang, generasi milenial yang mereka ini nantinya akan berjuang terus untuk bangsa ini. Oke Mbak Nur, konsep dasar si KPPI itu tadi itu bahwa muncul dan terlahirnya KPPI itu dari mana sih? Ya. Jadi KPPI ini lahir dari keinginan dan kemauan bersama dari aktivis-aktivis perempuan partai politik yang waktu itu ya tahun 2000 itu ada dari PDI Perjuangan. Kalau dulu masih Mbak Nopiantika Nasution yang mewakili kita. Kemudian ada Mbak Miranti itu dari PAN waktu itu. Kemudian ada aktivis-aktivis dari Golkar juga. Salah satunya ada Bu Rini yang memang aktif ya, yang mereka memang aktif ingin melihat perempuan itu mempunyai peran ya di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan keputusan ya, khususnya di legislatif ya, di pemerintahan. Nah, dalam perjuangan panjang ya waktu itu saya mengawali karir saya tentunya dari Provinsi Lampung. Jadi tahun 2000 itu kongres ya,
Kongres KPPI Lampung ini, kalau itu Musda dulu, Musyawarah Daerah tahun 2003. Nah, saya terpilih sebagai bendahara. Kemudian 2007 Musda lagi saya terpilih sebagai Ketua KPPI Lampung. Ketua KPPI Lampung. Nah, alhamdulillah untuk karir KPPI di Provinsi Lampung, saya selama 3 periode ya sebagai bendahara, kemudian Ketua KPPI Lampung 2 periode, kemudian pada saat Kongres KPPI tahun 2012 saya bisa naik kelas ya ke tingkat nasional, dan saya bersyukur waktu itu pertama saya jadi wakil bendahara umum ya waktu Kongres tahun 2012 itu Kongres yang ketiga. Kongres yang ketiga. Ya, Kongres itu Kongres yang keempat ya. Kongres yang di mana itu? Di Jakarta. Waktu itu di Depok, artinya Kongres keempat. Kongres keempat KPPI saya bisa masuk ke tingkat nasional, dan alhamdulillah karena KPPI ini terdiri dari semua partai politik. Jadi KPPI ini organisasi lintas partai politik yang dimana setiap kader-kader KPPI ini yang mendapat persetujuan dari pimpinan partai masing-masing. Artinya kita bagaimana harus berjuang ya menyatukan visi dan misi. Jadi perempuan ini kita sepakat ya bahwa kita punya wadah masing-masing partai kita, tetapi KPPI kita punya tujuan yang sama. Bagaimana perempuan itu bisa maju dan punya bekal. Jadi KPPI ini karena visi misinya peningkatan SDM perempuan, kita lebih banyak menggalakkan diklat dan pelatihan-pelatihan di samping kegiatan-kegiatan sosial ya. Nah, setelah Kongres keempat saya terpilih sebagai wakil bendahara umum ya di tingkat nasional. Wakil bendahara umum dulu ya. Kemudian pada Kongres kelima ya, pada Kongres kelima di Yogyakarta, itu Desember 2016 ya, saya alhamdulillah bisa terpilih sebagai Sekretaris Jenderal DPP KPPI sampai dengan sekarang ya. Alhamdulillah artinya dipercaya oleh teman-teman semua perwakilan partai politik ya, untuk bagaimana kita menakhodai KPPI periode 2016-2021 yang waktu itu saya sangat concern bagaimana terutama konsolidasi struktural daripada KPPI ini harus jalan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa terbentuk di 34 provinsi. 34 provinsi. Ya, seluruh Indonesia. Ya. Oke, sekarang saya panggilnya Bu Sekjen dong. Oh, iya. Kontribusi apa sih yang mau diberikan KPPI untuk Indonesia? Nah, kontribusi terutama artinya KPPI ini ingin melahirkan kader-kader perempuan yang ini bisa mumpuni di setiap tingkatannya. Artinya contoh sekarang kalau kita di tingkat nasional, teman-teman KPPI ini disiapkan secara SDM untuk nanti dia bisa di 2004 itu menjadi legislator yang handal, 2024. Punya ideologi dan profesional. Ya, artinya kita memberikan kontribusi itu supaya memang bisa ikut, artinya membangun bangsa ini, ikut dalam kebijakan-kebijakan menentukan nasib bangsa ke depan. Begitu juga di tingkat daerah. Jadi semua kepengurusan KPPI di tingkat daerah mempersiapkan SDM-nya ya. Untuk teman-teman nanti di tahun 2024 itu mengikuti pemilu. Dan kita berharap teman-teman ini begitu jadi tidak datang duduk dan diam aja. Tapi ini loh yang akan dilakukan oleh teman-teman perempuan. Nah, kita berharap sekali dengan semakin banyaknya perempuan duduk di legislatif, maka akan semakin bagus kebijakan-kebijakan yang diambil. Ya, memang tantangan kita ke depan ini adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Apa yang mau dilakukan oleh KPPI untuk bisa mencetak SDM perempuan-perempuan Indonesia memiliki SDM yang unggul itu? Ya, artinya persiapan kita teman-teman KPPI bagaimana supaya memang kader-kader KPPI ini juga ikut andil untuk menciptakan SDM-SDM yang unggul dengan program-program kita yang ada. Jadi program-program kita itu berbentuk diklat pelatihan dan juga kegiatan-kegiatan KPPI yang dirancang memang itu bekerja sama dengan pemerintah yang ada, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Artinya kegiatan itu
yang kita harapkan bahwa teman-teman KPPI yang nanti akan diterjunkan, yang nanti akan dijadikan calon-calon legislatif itu dan akan menjadi legislator nantinya, itu sudah benar-benar mengetahui tupoksinya ke depan, tugas fungsinya setelah dia bisa duduk di legislatif. Khusus untuk KPPI, teman-teman perempuan di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama dengan satu slogan, satu tekad, satu tujuan, perempuan bisa. Oke, thank you. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.